Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat bosku para pecinta Tosan Aji, di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keris pusaka yaitu menguak keampuhan keris pusaka Pasopati. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenali arti dan makna dari Pasopati. Sebutan Pasopati, yakin bosku semua pastinya sudah tidak asing, terutama bagi masyarakat Jawa, terutama bagi para pecinta pusaka dan budaya wayang. Nama dari Pasopati memiliki arti nama tersendiri yaitu Paso yang berarti pas atau tepat sasaran dan Pati memiliki arti mati. Jadi diartikan Pasopati adalah senjata pusaka yang mematikan, jika digunakan akan tepat sasaran mengenai musuhnya dan membuat musuhnya binasa. Jadi pusaka Pasopati ini termasuk senjata pamungkas seseorang yang memiliki kesaktian. Jika berangkat dari cerita pewayangan, terkait pusaka Pasopati ini, merupakan anak panah senjata milik Sang Arjuna salah satu tokoh dari Pandawa V. Pusaka ini merupakan senjata pamungkas yang digunakan Arjuna jika menghadapi lawan-lawannya. Jika pembahasan terkait dengan keris pusaka, dalam sejarah perkerisan, keris Pasopati dikenal di zaman Sunan Amangkurat putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah menjadi Raja Mataram Islam beliau gunakan sebagai senjata untuk berperang menghadapi musuhnya. Menurut catatan kuno, keris Pasopati dapat kita lacak pertama kali dibicarakan dalam teks sastra Serat Pustaka Raja Purwa dan Pratelan yang ditulis sekitar abad 12 oleh Basuki Teguh Yuwana. Mengenai sejarah monggo bisa sedulur gali informasi lebih detail dan lengkap, sebab banyak cerita terkait keris Pasopati. Oh ya, hampir lupa bosku. Monggo bosku, yang menyukai tayangan ini jangan lupa klik like atau gambar jempolnya, juga yang belum subscribe, diklik subscribe-nya. Bisa diklik gambar loncengnya agar bisa mengikuti tayangan terbaru Omah Keris Salatiga. Di sini kita sinau bareng terkait Tosan Aji dengan tujuan nguri-uri budaya juga membahas kearifan lokalnya. Kembali lagi pada pembahasan tentang keris Pasopati. Mengenai ricikan dapur keris Pasopati yaitu adanya sekar kacang pogok, jalen, lambe gajah sogokan, tikel alis, seraweyan, dan greneng. Keris Pasopati adalah salah satu dapur keris lurus yang cukup populer. Keris ini memakai odo-odo, permukaan bilahnya geligir sapi. Kontur bilahnya biasanya menampilkan kesan ramping dan tegas. Ricikan yang terdapat pada dapur Pasopati memakai kembang kacang pogok, lambe gajahnya hanya satu, sogokan rangkap dan ripandan. Kadang-kadang memakai gusen dan lis-lisan. Tetapi ada juga yang memiliki ciri khas unik tidak adanya sogokan tetapi relief dengan kinata seperti Makoro, atau Raja Kolocokro. Pusaka berdapur Pasopati merupakan piandel yang kebanyakan memanfaatkan kekuatan esoterinya. Untuk mendayagunakan esoteri atau kekuatan gaib keris pusaka Pasopati, berikut ini, mantra katiasan keris Pasopati. Bismillahirrohmanirrohim, Hyang Sanghyang, keris pusaka Pasupati, Sanjoto Abimantrono Soko Dewoto, Gelap Paju Abicoro, Angara Sirno, Gelap Paju Abimono, Alampah Lumpuh, Gelap Paju Sopo Kang Adigang Adigung Adiguno, Angling Anglakso Adikoro Adiluwi Adilogo, Bendu Tumeko Angara Doho, Dak Arah Hake Mungsuhiro. La ilaha illallah, Kulu Nafsin Zaikotul Maut. Mantra tersebut akan berfungsi jika keris pusaka Pasopati telah aktif dan terselaras dengan pemiliknya. Untuk mendayagunakan kekuatan esoteri sebilah pusaka, tentu butuh bimbingan seseorang yang mengetahui seluk-beluknya, alias gurukan pada ahlinya bosku. Jika sekedar hafal mantra, mencatat mantra, mengoleksi mantra, itu jadinya clipping mantra. Pasti di balik sebuah mantra ada rahasia yang tersembunyi, hanya ahlinya yang bisa menjabarkan tata cara penggunaan daya tuah katiasannya. Ini sebagai menambah wawasan bentuk kearifan budaya dalam khasanah spiritual keilmuan kejawen. Mengungkap hal ini tentu membuat pemilik keris Pasopati juga makin syahdu, tapi yang perlu digarisbawahi, tentu tidak semua keris berdapur Pasopati bisa dimanfaatkan esoteri atau katiasannya. Hal itu pasti bosku bisa menebaknya, jika bicara hal pusoko. Jika bab duwung atau kerisnya, tujuan kita nguri-uri menunjukkan jati diri bangsa merawat keris sesuai tradisi. Memang jika membicarakan keris dengan dapur Pasopati, syarat dengan makna dan filosofi yang sangat dalam. Sebab Pasopati adalah simbol akan sebuah kepemimpinan, suatu perjuangan dan sebuah kesetiaan. Ricikan keris lurus tanpa luk diartikan agar orang yang memilikinya tidak akan goyah pendiriannya, lurus dalam perjalanan hidupnya, serta menjadi seorang pemimpin yang teguh pendirian. Itu sebabnya, kepemilikan keris dapur Pasopati pada zaman dahulu identik dimiliki oleh seorang senopati atau panglima perang.
Tidak sembarang orang dapat memiliki keris dapur tersebut. Dan hingga kini keris berdapur Pasopati banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik dan militer, juga tokoh masyarakat. Tentunya yang dicari pusaka keris Pasopati yang memiliki daya tuah. Keris Pasopati juga memiliki kesederhanaan yang menjadi keindahan yang tidak terukur. Lihatlah pada pasikutan keris Pasopati, yakni bentuk wilahnya, tidak perlu uang untuk menjadi indah ataupun berkesan mewah. Bentuk wilah yang ramping menambah keanggunan dan aura merbawani, justru terkesan pasikutannya terlihat wingit, regal dan demes. Kembang kacang pogok sebagai salah satu ricikan wajib yang ada di dapur Pasopati, tidak perlu dipertanyakan keasliannya, sebab inilah ciri khas keris Pasopati. Salah satu koleksi keris Pasopati langka ditampilkan sebagai pengenalan keris, yang mungkin jenis keris Pasopati yang sangat unik sebab adanya Kinatah Rojo Makoro. Hal ini juga menambah kesan tersendiri, yaitu kewinitannya. Dengan memiliki keris Pasopati Rojo Makoro, tentu membuat kelengkapan koleksi dalam muri-uri Tosan Aji. Suatu nilai dengan tampilan yang berbeda di antara keris berdapur Pasopati, inilah yang membuat rasa syahdu. Jika membahas khasiat atau apa gunanya, tentu jika nanting pusakanya dan merasakan sesuatu, ini yang membuat bukan lagi istilah katanya. Sebab bicara keris itu aslinya urusan rasa atau hati. Jika bisa menyelaraskan, tentu daya tuah di dalamnya akan mengeluarkan katiasannya. Ini jika bab esoterik keris pusaka. Memang benar kata bijak, menyatakan bahwa keris itu mencari tuannya. Hal ini sering saya buktikan. Untuk mendapatkan keris tentu akan ada jalan rezekinya. Semoga dalam pembahasan terkait keampuhan keris Pasopati ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bosku semuanya. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji, warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu. Oma Keris Salatiga, informasi silahkan. Search Google, ketik, Oma Keris Salatiga, akan terlihat di pencarian Google. Ada alamat galeri Oma Keris Salatiga dan Google Maps. Ada juga kontak nomor telepon, SMS, dan WA di nomor 082 135 135007. Oma Keris Salatiga,